dari awal nggak masuk akal. Pemilunya sendiri nggak masuk akal kok. Oke. Jadi kita dipaksa untuk komentari sesuatu yang di awal udah busuk. Coba lihat Grace tadi itu. Grace kesulitan untuk menemukan istilah lain selain sinkronisasi. Jadi terlihat ada kegugupan untuk mengatakan apa yang terjadi. Jadi bahasa yang aman sekali itu. Lain waktu Grace ketua PSI, dia tajam menemukan kalimat. Jadi Grace mengedit sendiri kalimatnya supaya jadi bukan netral, justru jadi mediocre itu kalimat itu kan. Seolah-olah tidak ada beban, tidak ada konten dari peristiwa itu. Ya seperti biasa transisi mengefektifkan apa istilahnya tadi itu sisa kabinet. Tapi sebetulnya buat saya ini bukan, lepas dari saya bosan komentar ini, tapi ini bukan persaingan antara Jokowi dan Megawati, maka tertendanglah PDI. Itu udah biasa itu pasti. Rocky Gerung mengomentari Grace Natali yang akhir-akhir ini bahasanya tidak lagi tajam. Ia cenderung menjadi politisi yang mediocre. Rocky juga mengatakan, politik panas yang terjadi hari-hari ini bukan antara Megawati dengan Jokowi, namun lebih ke Jokowi dengan Prabowo yang mulai saling intip siapa saja yang bakal dimasukkan dalam kabinet Prabowo Gibran. Sekarang kita mesti lihat paradigma baru. Persaingan antara Jokowi dan Prabowo, saling taruh orang di situ. Kan itu intinya kan. Jadi Jokowi menyusupkan orangnya, Prabowo menyusupkan orangnya. Siapa yang disusupkan nih? Ya itu yang diganti-ganti itulah. Oke. Jadi itu sebetulnya penanda bahwa dua-duanya cemas. Jokowi cemas, dia tidak punya orang ketika lengser. Prabowo cemas, kalau tidak dipasang sekarang, nanti orang Jokowi yang berkuasa. Jadi kita mesti pindah cara melihatnya tuh. Bukan konflik lagi antara dan Megawati yang memang sudah terjadi. Jadi konflik baru, konflik psikologi antara Prabowo dan Jokowi. Jokowi tidak ingin dirinya lemah saat nantinya tidak berkuasa lagi. Presiden Jokowi telah melakukan reshuffle kabinet atau perombakan kabinet Indonesia Maju. Pelantikan menteri baru tersebut dilakukan di Istana Negara. Posisi Yasona yang merupakan kader PDIP digantikan oleh politisi Partai Gerindra, Supratman Andi Adgas. Selanjutnya, posisi Menteri ESDM yang dijabat Arifin Tasrif digantikan oleh Bahlil Lahadalia. Sementara itu, posisi Bahlil sebagai Menteri Investasi diisi Rosan Roslani. Jokowi juga melantik Wakil Menteri, Kepala Badan Gizi, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan. Iya, sinkronisasi. Jadi gini, sebelum sinkronisasi ya, ini kan sudah hampir di masa purna jabatan ya, Mbak. Jadi kan semuanya harus siap-siap memang untuk meninggalkan posnya nih, sudah memang waktunya untuk menyerahkan tongkat estafet, begitu kan. Nah, Pak Jokowi dari awal sudah mengatakan bahwa program-program beliau ini banyak yang jangka panjang gitu kan, dan tentunya butuh untuk investor, untuk masyarakat. Kalau mau melihat hasil dari pekerjaan tentu harus ada keberlanjutan. Dan yang punya komitmen untuk keberlanjutan itu kan hanya pasangan Prabowo Gibran. Yang lainnya kan ada yang mau perubahan, ada yang oke, kalau bagus mungkin kita pertahankan mungkin. Tapi kalau enggak ya kita ganti gitu kan. Jadi kan di sini dalam hal ini kalau kita bicara soal visi itu kan ada yang berbeda visi ya, gitu ya. Jadi satu ada perbedaan visi. Jadi tentu kalau kita bicara soal keberlanjutan nanti apakah ada orang yang dipertahankan atau selesai karena memang juga sudah waktunya untuk selesai. Ini tergantung punya visi atau enggak, kan politik itu adalah pilihan dan setiap pilihan punya konsekuensi. Jadi